Halo semuanya, welcome back at RF Channel on YouTube. Kita punya topik yang agak sedikit di luar daripada pembahasan kita, di mana di beberapa bulan yang lalu kita membahas mengenai kapan kita menjadi orang yang siap menikah. Dan sangat banyak animonya dan sangat banyak yang bertanya kepada kami. Tapi sebenarnya ini adalah bagian daripada perencanaan keuangan. Nah, untuk melanjutkan kapan saya siap menikah, maka saya ingin membuat seri video yang baru yang biasanya sih lebih pada perencanaan keuangan, ataupun juga kadang-kadang lebih kepada cewek ataupun wanita yang ngomong. Tapi pada video kali ini saya mau membahas mengenai kapan saya siap punya anak. Sebenarnya kalau ditanyakan mengenai kapan siap punya anak, saya memiliki rekam jejak yang lumayan karena saya menikah di tahun 2011 dan saat ini video ini dibuat 2021, artinya saya sudah berusia 10 tahun berumah tangga, saya sudah memiliki anak satu, dan saya juga orang yang mulai mengenal dunia keuangan dan investasi mulai dari usia 18 tahun. Lalu juga saya menikah dengan istri saya ini adalah teman SD, dan saya mulai pacaran dari kurang lebih mulai SMA. Jadi perjalanan saya untuk bisa berkomunikasi mestinya cukup panjang, dan apa yang ingin saya sampaikan pada video ini adalah merupakan salah satu hal yang perlu Anda perhatikan dalam Anda bisa memiliki rumah tangga, dan juga kapan Anda siap untuk bisa memiliki anak. Kita akan lanjut, sekali-sekali kita akan bahas yang agak lebar gitu ya. Menurut saya persiapan memiliki anak adalah sebuah persiapan bersama dalam pernikahan. Jadi tidak bisa yang namanya menikah itu berbicara adalah akhir daripada segala sesuatu, adalah akibat daripada pernikahan itu sendiri. Bukan itu, tapi makanya ada orang yang selamat untuk menjalankan bahtera rumah tangga, dan jangan jadikan sebagai akhir daripada suatu perjalanan pacaran dan akhirnya ini sudah tenang nih, dengan menikah ini sudah selesai. Justru menurut saya dan juga menurut yang mengatakan selamat untuk memulai hidup baru, maksudnya adalah banyak hal yang akan muncul ketika pernikahan itu sudah Anda lakukan, yaitu ya salah satunya adalah memiliki anak, dan ini memiliki suatu persiapan yang tidak main-main. Kenapa? Karena adalah anaknya satu, bukan pada hari H anak itu dinyatakan positif hamil istri Anda, ataupun Anda positif hamil, itu bukannya selesai di situ, tapi disitulah mulai muncul masalah di kemudian harinya. Kenapa? Karena banyak sekali biaya yang akan muncul berbicara mengenai anak itu sendiri. Misal, mau punya anak berapa? Akan tentu berbeda biayanya, masalahnya, stresnya dengan hanya memiliki anak satu dengan anak dua. Anda bilang, oh nggak masalah, saya akan biarkan dia main bersama, saya punya asisten rumah tangga dan juga suster terbaik. Iya, apakah anak Anda ini anak suster atau anak Anda ya anak Anda gitu. Banyak orang yang berpikir bahwa memiliki anak ya segampangnya dengan memiliki suster 10 bisa menyelesaikan masalah. Dan itu juga terjadi pada orang kaya. Dia tidak terlalu masalah, tapi ya anaknya lebih banyak sama susternya. Apakah itu yang dimaksud menjadikan keluarga, atau memang hanya masalah dengan telur dan benih sehingga menghasilkan seorang anak? Saya nggak tahu, tapi menurut saya masalah tidak sesimpel itu. Pertama, mau punya anak berapa adalah masalahnya adalah dari uang. Yang kedua, mau punya anak kapan, itu juga masalah. Kenapa? Kalau Anda tidak persiapkan dengan baik, maka ya masalahnya akan jadi bertambah ketika anak itu menjadi dewasa. Tambah besar akan tambah besar biayanya. Belum lagi kalau ada sesuatu yang tidak bisa kita persiapkan sebelumnya. Let's say anaknya sakit. Kenapa? Ya karena ya itu yang tadi saya kemukakan, bahwa segala sesuatunya itu tidak bisa berpikir bahwa persiapan memiliki anak itu ya persiapan bagi lebih banyak untuk si wanitanya. Karena dia yang mengandung. Oh, hati-hati loh kalau berpikir seperti itu, nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Selanjutnya adalah kadang pembahasan ini ditabrak dengan konsep yang lain. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka berbicara mengenai memiliki anak itu kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa anak adalah pemberian dari Tuhan. Maka bila Tuhan berkenan, maka anak akan diberikan. Maka bila anak diberikan, maka seketika juga akan menjadi siap. Statement ini terasa sangat religius, dan bukan artinya saya tidak setuju bahwa ada banyak orang yang pada saat ini ingin memiliki anak tidak bisa. Tapi ada orang yang berpikir bahwa memiliki anak adalah benar-benar murni atas kendali daripada Tuhan, sehingga tidak perlu mempersiapkan segala sesuatu dari pihak kita. Menurut saya itu tidak fair. Kenapa? Karena pertama kali kita mau memiliki anak, anak tidak pernah bisa memilih siapa orang tuanya.
tapi kita bisa mempersiapkan untuk kehadiran anak-anak kita. Misal, menurut Anda, ini terjadi dengan orang di sekitar saya, dia selalu berpikir gini, ya yang penting saya bisa menikah, mempersiapkan uang untuk saya pernikahan dan selesai. Mau tinggal setelah itu di mana? Setelah itu, ketika Anda punya anak, emangnya biayanya itu hanya biaya sampai dengan mengandung 9 bulan, tanpa ada biaya persalinan. Persalinannya mau normal atau sesar, itu biayanya berbeda. Setelah itu, ada mau di kelas berapa? Kelas VIP sama kelas 1, kelas 2, kelas 3 akan berbeda secara biaya. Biaya bersalinnya itu akan mengikuti daripada kelas kamarnya. Apakah Anda tahu? Saya yakin tidak kalau Anda tidak pernah menikah dan memiliki anak. Lalu juga, apakah ada kemungkinan anaknya juga bermasalah? Misalnya, ternyata lahirnya terbalik. Kalau terbalik kemungkinan sesar. Kalau misalnya dinormalin, maka akan memakan biaya kalau ternyata bukaannya itu tidak kunjung untuk bisa sampai masuk ke tahapan persalinan. Itu juga masalah. Teman saya ada sampai 7 kali bolak-balik dan stay di rumah sakit untuk bisa mengatakan saya harus normal agar saya merasakan seorang ibu. Kalau sampai seperti itu dan ternyata tidak kunjung selesai, maka Anda akan memiliki biaya lebih besar lagi. Setelah anaknya keluar dan normal sekalipun, ternyata anaknya juga mungkin kuning. Biasanya itu juga bilirubin bermasalah. Maka harus disinar. Itu juga membutuhkan biaya. Ternyata Anda bilang, ngapain kan ada sinar matahari? Kalau ternyata dengan kondisi seperti saat ini di luar sedang hujan, dan itu terjadi untuk 1-2 hari pertama seminggu anak Anda di rumah, apakah Anda juga mempersiapkan hal itu bisa terjadi? Tidak juga. Bagaimana kalau ternyata tidak ada biayanya? Akan masalah tambah banyak. Betul? Setelah itu bagaimana dengan imunisasi? Oh, tidak perlu imunisasi. Oke, boleh. Tapi pada hari ini akhirnya semua orang mencari vaksin. Artinya imunisasi juga menjadi suatu bagian yang perlu. Setelah itu bagaimana caranya untuk anak itu masuk sekolah? Untuk pertama kali masuk pra-TK, apakah perlu masuk pra-TK atau langsung TK atau langsung SD? Karena kewajiban belajar 9 tahun. Berarti TK tidak dihitung. Setelah Anda masuk SD, apakah anaknya akan masuk sekolah nasional? Apakah anaknya akan masuk nasional plus? Apakah anaknya akan masuk internasional? Setelah itu, ketika sudah masuk SD, akan masuk ke SMP. SMP habis itu masuk SMA. SMA akan masuk ke kuliah. Ini semua adalah rentetan yang ujung-ujungnya adalah duit. Tidak bisa berbicara mengenai bila anak diberikan, maka seketika kita akan menjadi siap. Sekali terjadi, tanggung jawab Anda adalah 20 tahun ke depan. Bagi satu anak. Jadi ketika anaknya 2 dan selisih 5 tahun, berarti Anda memiliki tanggung jawab 20 plus 20 selisih 5, berarti 25 tahun. Di mana untuk 20 tahun pertama, 15 tahunnya adalah overlapping. Dan ini akan menumpuk. Buat orang kaya mungkin gak terlalu masalah. Buat orang pas-pasan, hati-hati. Saya juga sebagai orang tua, saya berusaha untuk dekat dengan anak saya. Tapi ketika kita dekat dengan anak kita juga di trade off untuk bisa bekerja dengan lebih giat. Berarti mengorbankan waktu kita bersama dengan keluarga kita. Bagi orang yang mungkin merasa cukup akan uang, mungkin anaknya akan ditaruh di susternya. Tapi apakah anaknya akan bisa besar seperti anak kita atau lebih seperti kecenderungan anak suster? Kita juga tidak tahu. Sudah bermasalah dengan uang, uangnya ada, kita juga bermasalah dengan waktu. Jadi ini bukan masalah sepele. Apakah Anda siap? Kalau mungkin Anda punya uang, mungkin masalah sepele adalah Anda bagaimana caranya mengadjust agar Anda bisa lebih banyak ketemu dengan anak Anda. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda ternyata juga sudah tidak punya uang, juga tidak punya rencana, tidak punya pandangan, apa jadinya anak ini? Betul? Saya yakin bahwa semua orang ingin menjadi orang tua yang baik. Makanya saya tidak habis pikir kalau ada orang yang saya tidak pernah habis pikir ada cerita bahwa ada orang tua yang bunuh anaknya. Menurut saya lebih mungkin masuk akal adalah anak yang bunuh orang tua, tapi orang tua bunuh anak agak aneh menurut saya. Seperti apa cara berpikirnya? Menurut saya loh gitu ya. Saya tidak akan bicara soal psikologi, saya akan kembalikan ke dalam koridor dalam bidang keuangan. Memiliki anak adalah salah satu biaya termahal dalam pernikahan itu sendiri. Kenapa? Karena 20 tahun tanggung jawabnya. Anak tidak bisa dibesarkan dengan semangat. Semangat membesarkan Anda bagus. Anda punya banyak waktu kepada anak Anda, bagus. Tapi banyaknya waktu tidak didukung dengan adanya finansial, anaknya kurang gizi, anaknya pertumbuhan terganggu, anaknya sekolahnya kurang. Kalau Anda ternyata jago untuk homeschooling, ngajarin anak, go ahead. Mungkin menjadi lebih hemat. Tapi banyak sekali teman-teman saya yang hari ini curhat, kebingungan ngadepin anaknya sekolah di rumah.
di work from home dan work from school. School from home. Work from school apaan sih? School from home itu anaknya kesulitan. Apalagi untuk anak-anak yang masih kecil, di mana orang tuanya tidak bisa mengajarkan dengan baik. Bagaimana caranya mengajarkan perkalian kepada anaknya menjadi suatu hal yang fundamental. Bagaimana mengajarkan suatu prinsip daripada definisi pembagian. Bagaimana mengajarkan namanya untuk rajin dan lain sebagainya. Menjadi tambah sulit. Ini artinya adalah tidak bisa dibesarkan dengan semangat. Anak perlu dibesarkan dengan biaya at the end of the day, alias uang itu sendiri. Kalau Anda tidak pernah mempersiapkan, maka sebelum Anda memiliki anak, ketika Anda baru menikah, Anda bertanya, kapan saya siap punya anak? Bukan perkara kapan Tuhan kasih. Menurut saya loh ya. Iya, kan? Iya, saya tahu. Ketika Anda mengatakan bahwa bukan perkara yang Tuhan kasih, Anda mengatakan saya seperti orang tidak bertuhan. Tapi saya berpikir begini, bahwa ada suatu kendali dalam diri kita. Ada bagian dari diri kita yang membuat anak itu hadir. Iya dong. Sampai ada kejadian married by accident. Mengandung di luar daripada pernikahan. Itu kan ada ke atas kendali kita juga untuk sampai itu terjadi. Ayo, kita orang sudah dewasa. Berbicara hal seperti ini jangan terlalu takut. Di negara kita, pendidikan mengenai keuangan dan seks ini adalah pendidikan yang tabu. Padahal, dua hal ini adalah hal yang penting. Anda tidak mau membicarakan, Anda akan mendapati masalah atau Anda belajar di tempat yang salah. So, mari berbicara mengenai keuangan. Mari berbicara mengenai memiliki anak. Dengan landasan spiritual, yes, saya percaya bahwa anak adalah pemberian Tuhan. Saya percaya. Dan kalau Anda ternyata meyakini bahwa anak adalah pemberian Tuhan, dan ternyata Anda tidak bisa menjaga anak Anda dan membesarkan anak Anda dengan baik, maka Anda menyia-nyiakan pemberian Tuhan. Ya apa ya? Betul? So, mari kembali bahwa pada akhirnya anak perlu dibesarkan dengan perhatian dan biaya alias uang. Apakah Anda menghitung itu? Tidak. Oke. Punya anak saja, satu saja itu mahal, Bapak Ibu. Saya sudah punya linknya, silakan go.gl.my.id beranak ok. Setidaknya Anda memerlukan 20 tahun atau 240 bulan. Satu anak membutuhkan biaya 400 jutaan. Saya akan kasih lihat Excel buat Anda. Itu kalau anaknya cuma satu. Kalau anaknya pintar, kalau anaknya sehat, kalau itu biayanya yang tidak naik. Bagaimana kalau ternyata dalam 10 tahun setelah resesi ini terjadi inflasi yang besar menyebabkan ada pergeseran biaya dalam 10 tahun ke depan hidup kita start dari tahun 2021. Menggunakan semangat saja? Saya rasa enggak. Oke. Seperti apa Ryan breakdown-nya? Jadi Anda yang benar adalah memiliki suatu perencanaan di mana Anda menghitung terlebih dahulu sekiranya biaya bersalin berapa. Normal oke, mungkin 15-20 juta. Anda mau ke bidan atau Anda melahirkan sendiri silakan. Memang kucing lahirin sendiri ya. Ada kontrol, ada vaksin, mungkin ada bayar BPJS, oke. Anda mau mungkin mau mengasuransikan kesehatan, oke, nggak masalah. Anda bayar, ada uang pangkal, ada biaya sekolah. Ini belum termasuk makan. Makan itu tidak kita keluarkan. Ini adalah persiapan atas bersalin, kesehatan, dan sekolah dia saja. Di luar daripada biaya les, kalau ternyata Anda mau ngelesin anak Anda mungkin anak Anda mau dilesin piano, balet, taekwondo, wing chun, martial art, atau apapun lah. Itu di luar. Anda bisa mulai. Kalau Anda merasa bahwa Anda mau menunda, maka Anda tunda mungkin di 5 tahun pertama atau 3 tahun pertama. Itu akan membuat pondasi keuangan Anda menjadi lebih kuat dan sehat. Dan ketika ini dikomunikasikan, saya adalah orang yang introvert. Saya juga walaupun sudah menikah dengan istri yang memang sudah lama mengenal saya, tetap hal seperti ini kita lapse untuk bicarakan. Saya loh, yang saya di usia 18 sudah mengenal dunia keuangan dan investasi. Meskipun Anda bilang, begonya Ren, memang saya bego. Tapi saya ingin agar Anda lebih baik hidupnya dari saya. Kenapa? Karena saya seorang guru, saya seorang edukator. Saya ingin hidup yang saya ajarkan lebih baik daripada hidup saya. Jadi Anda perlu mengkomunikasikan ini. Breakdown dengan baik. Anda akan menemukan angka-angkanya. Setelah itu Anda tinggal lihat di paling bawah, berapa nilainya. Dan sesimpel itulah Anda mau. Kalau Anda mau konvensional, nilai Anda temukan, Anda tinggal bagi saja. Meskipun cara ini adalah cara yang sangat tidak tepat.
Kenapa? Satu, Anda tidak menggunakan konsep bank bunga berbunga. Dua, Anda tidak menggunakan konsep investasi karena memberikan return pertumbuhan ataupun potensial kerugian di kemudian hari. Anda juga tidak memperhitungkan adanya kenaikan biaya dan juga inflasi. Nggak apa-apa. Lebih baik Anda tahu dan Anda kaget. Setelah itu Anda jadi berpikir. Bila Anda tidak pernah tahu bahayanya, mana mungkin Anda akan pernah mikir. Kenapa? Karena manusia hanya mencari nikmat menjauhi sengsara. Silakan persiapkan diri Anda dan keluarga Anda untuk bisa menjadi lebih baik. Dan please, jangan pernah memiliki anak kalau Anda tidak siap konsekuensinya. Kenapa? Anak tidak pernah bisa memilih orang tuanya. Bila Anda juga mengatakan bahwa anak adalah suatu cerminan dari orang tua, maka bila Anda melihat anak yang gagal, berarti juga salah Anda. Dan salah saya juga kepada anak saya. Oke? Itu saja dari saya. Mohon maaf, mungkin agak kasar, mungkin juga agak keras. Tapi itulah yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua. Semoga selalu memberikan manfaat dari saya. Dan silakan Anda download materi ini agar Anda bisa berhitung secara mandiri. Dan bila Anda ingin berkenalan dengan saya ataupun juga bagian daripada materi pada hari ini juga adalah bagian dari perencanaan keuangan yang saya masukkan ke dalam kelas khusus bernama Asset Planning Class. Anda bisa menghubungi tim saya di 0852 888 26187 untuk mengikuti Asset Planning Class, di mana Asset Planning Class tidak diadakan setiap bulan, hanya kalau tidak salah sekarang adalah 3 bulan sekali. Silakan Anda mendaftar, dan bila Anda ingin add WhatsApp saya di 0895 0708 0789. Sekali lagi 0895 0708 0789. Terakhir, tidak pernah ada orang yang merencanakan hidupnya gagal, gendut, dan bodoh. Tapi semua itu terjadi karena minimnya perencanaan kita. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Terima kasih Anda telah menyaksikan RF Channel, sumber informasi dan inspirasi kecerdasan finansial, bisnis, dan strategi investasi oleh Ryan Filbert dan tim. Untuk mengundang Ryan Filbert mengikuti seminar, kelas, dan pelatihan yang diadakan RF Team maupun melakukan pemesanan buku-buku bestseller Ryan Filbert, silakan hubungi 089 5070 80789. 089 5070 80789 atau ke info@trenamento.co.id info@trenamento.co.id.